Halo Kak Mas Bayu, telur semuanya. Hotel kapsul tapi bisa Netflix kan? Ternyata ada. Ini aku nemu banget dekat dengan kawasan Malioboro, kemudian Keraton Jogja, Taman Sari juga dekat. Ini ada penginapan, harganya cuma 140.000. Ini aku dapatnya di Traveloka. Itu bisa Netflix kan? Padahal bentuknya adalah kapsul penginapannya. Kayak apa penginapannya? Ini juga sekaligus kayak baru banget ya, dibuka nggak lama di tahun 2025 ini. Namanya adalah Sakti Sleep Yogyakarta. Oke, ini experience baru lagi. Aku baru nemu penginapan hostel tapi rasa hotel karena satu orang kapasitasnya, cuman itu satu ruangan. Intinya kayak bobo box gitu ya, tapi ini bisa Netflix kan karena ada TV gede gitu di kamar ya. Namanya adalah Sakti Sleep Yogyakarta, patokannya adalah Pelengkung Taman Sari. Dan nanti tinggal nyebrang dari Pelengkung Taman Sari ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Legend S. Parman, nomor 38 Noto Prajan, Ngampilan Yogyakarta, sebelahnya Soto Pak Marto. Nah ini juga salah satu soto legend. Patokannya itu ya, Pelengkung Taman Sari ke arah Soto Pak Marto. Dan ini tepat ada di sebelahnya Soto Pak Marto. Bersemayamlah gitu ya. Ini penginapan baru, kayaknya aku ngelihat di sosmed sih kayak baru banget di Yogyakarta. Harga aku dapat di Traveloka itu cuman 140.000 rupiah, tapi belakangan aku ngecek ulang itu sampai 120.000 ya. Ini aku harga 140.000 di hari Sabtu. Kebayang ya, hari Sabtu weekend dapat harga murah. Sakti Sleep Yogyakarta. Untuk pembelian di Traveloka nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Sebenarnya kalau untuk penginapannya sih ala-ala bobo box gitu, nggak bisa banyak yang dieksplor, tapi kita bakalan mager dijamin. Kalau mau eksplor Yogyakarta gitu ya, pasti akan ke distract, nggak ngapa-ngapain karena Netflix kan di kamar ya. Dari langsung masuk di area depan tadi ada cukup untuk motor, mungkin 10 masih cukup muat karena malam pun sama petugas gerbangnya kayak ditutup gitu. Kemudian masuk, ini kebetulan ketika aku check in tidak ada petugas begitu ya, kayak masih nunggu gitu. Petugasnya lagi beberes kamar dan ada dispenser panas dan juga dingin lengkap di sini ya. Tapi meskipun ditinggal sama petugas, dikasih kontak nih kalau kita mungkin kepengen banget early check in, nanti mungkin petugas lagi ke dalam ngecek karena aku lihat sih kayak nggak banyak petugas yang in charge gitu ya. Tinggal WhatsApp atau kontak aja, nomornya udah ditaruh di area reception. Untuk mekanisme check-in juga gampang karena aku udah pemesanan di Traveloka, tinggal menunjukkan booking ID aja, nanti langsung diarahkan menuju ke kamar. Ini juga dispensernya panas dingin ya, mau yang bikin kopi bisa. Airnya juga tergolong air es, bukan yang dingin suam-suam kuku gitu atau enggak. Kita langsung masuk. Ini beneran kalau udah pernah ke Bobo Box kayaknya hampir sama ya, kayak lorong-lorong gitu, dan di sini nggak ada lift, jadi mungkin disabilitas kurang friendly ya, kita naik tangga gitu. Tapi kalau mungkin difabel bisa pesan yang lantai 1 ya. Begitu masuk kita langsung ke lantai 2. Pertama adalah area kamar mandinya. Ini aku kurang tahu ada 10 atau 12 gitu ya di satu lantai. Itu ada yang tipe 2 bed, ada tipe double untuk 2 orang, tapi juga ada yang single untuk 1 orang. Itu cuman terprovide dengan 2 kloset dan juga 2 kamar mandi. Ketika aku datang sih ini aman ya, masih aman. Karena ada beberapa hal yang mungkin ini kurang etis untuk aku omongin di vlog. Semoga sih petugasnya bisa berbenah ya. Ini 2 awal-awal sih masih aman untuk airnya begitu ya, tapi ternyata air mati sampai dengan aku check out. Agak aneh sih ini. Tapi semoga sih sudah berbenah, ini tidak mengeneralisasi keseluruhan gitu ya. Hanya kemarin ketika aku datang ke sini posisi air mati habis maghrib sampai dengan aku check out. Udah info ke petugas juga tidak memberikan jawaban yang decided final destination lah ibaratnya. Jawabannya kurang mengenakan. Ya udah gitu, aku check out dengan posisi tidak mandi. Kemudian udah kayak Raisa nih, aku cuci mukanya pakai air aqua. Gosok gigi juga pakai air aqua ya. Tapi semoga sih untuk Mas Bayu terus semuanya kalau kesini semoga udah bisa berbenah gitu dan menemukan pengalaman yang mengenakan. Karena ini aku rekomendasikan kamar 206. Ini aku dapatnya di Traveloka, sekali lagi harganya cuma 140.000
40 ribuan. Penampakannya bener kan, kalau udah pernah ke Bobo Box tuh hampir sama gitu, kayak sekat-sekat ruangan satu kamar atas dan bawah gitu. Untuk bednya kita juga dapat kunci, ini smart key, meskipun tadi ketika masuk ke area hostel tuh nggak ada, maksudnya keluar masuk bebas, tapi untuk masuk ke kamar aman karena ada smart locknya. Kita langsung ketemu dengan kaca, ini kacanya pendek sih karena mungkin harus duduk kali ya kalau mau ngaca. Kemudian ini kamar 206 aku rekomendasikan karena ada jendela yang langsung menghadap ke arah Jalan Legend Es Parman. Tuh enak nih karena itu juga kacanya, ceilingnya gede, ceilingnya tinggi lumayan. Kemudian ini nyaman sih. Tuh senyaman ini beneran, kalau menurut aku sih ini Bobo Box dengan lebih luas dan lebih fancy dengan harga bersaing sih ya. Sorry, ini aku comparingnya sama Bobo Box karena experience-nya hampir sama tuh. Penginapan atau kamarnya tuh sama. Ini juga nggak langsung ke lantai banget, tapi kita kayak ada satu naik kayak 5 sentian begitu ya. Dan ini nih yang membuat aku akhirnya porak-poranda rencana explore kawasan Taman Sari setelah sekian lama ya. Pengen banget eksplor Taman Sari itu enggak, padahal di bawah juga tadi sempat ramai banyak orang nggak bersosialisasi dengan tamu lain karena udah mager ya nonton Griselda, nonton Narcos diulang-ulang, kemudian Mission Impossible, nonton Las Palmas. Pokoknya di sini tuh beneran aku keluar hanya untuk beli snack cemilan ke minimarket untuk maraton Netflix-an dan juga nonton film. Tuh senyaman ini. Dapat juga headset atau headphone, itu nanti kita untuk mendengarkan gitu ya, karena mungkin ini kamarnya atasnya tuh udah ada yang tidur juga kan, jadi biar tidak terlalu berisik dikasih headphone. Kemudian ada satu air mineral, meskipun tadi di bawah juga tersedia ya, free flow untuk air panas maupun dingin. Kemudian dapat handuk lumayan tebel, ini nggak kepake karena aku cuman kepake buat cuci muka doang, mandi nggak bisa waktu aku datang ke sini. Cuman semoga sih ini bisa udah mulai balik lagi gitu ya, nggak ada error sama sekali. Colokan ada 2, satu di area bed, satu lagi di pojok dekat pintu. Dan ini dia Netflix kan, tinggal pakai. Kamu nggak ngerti sih, kemarin nggak pakai akunku karena pakai akun yang udah ngegandul di TV-nya tuh masih bisa ya. Whoever you are, makasih banget udah ngasih tayangan Netflix gratis nggak pakai akun sendiri. Ini bednya juga empuk karena kasur baru kan ya, jadi beneran empuk, nyaman, selimutnya juga nggak tebel tapi juga nggak tipis. Untuk udara gimana? Udaranya aman gitu karena ada AC 2 di luar begitu ya, yang nanti disedot pakai kipas untuk masuk ke dalam. Jadi tetap sih kalau menurut aku sih ini kayak nyaman gitu, AC-nya nggak sedingin Bobo Box, tapi juga nggak yang gerah banget. Tetap selimutan tapi juga nggak kegerahan. Nih anginnya tuh masuk di sini untuk AC-nya, di set 16 derajat di luar ya. Jadi tetap rasanya tuh aku nggak kedinginan sih, nggak gerah juga. Karena aku datang tuh posisi Jogja juga lagi berdiding sih soalnya ya. Senyaman ini, dan di bawah juga ada sendal. Nah ini kalau sendal mau keluar masuk area penginapan, itu nanti pakainya sendal kalau mau keluar masuk ke area toilet, mungkin mau mandi. Cuman waktu aku kesini, sorry to say, untuk petugas Sakti Sleep Hostel Yogyakarta semoga bisa berbenah, karena posisi ketika aku merekam video ini aku tidak mandi sama sekali, tidak menggunakan air panasnya karena mati keseluruhan untuk air di seluruh hostel. Kebayang ya, nggak cuman aku, kayak ada 3 atau 4 yang selantai sama aku tuh check out dengan posisi tidak mandi sama sekali, dan kita cuci mukanya pakai air aqua dong. Cuman ini beneran aku rekomendasikan di luar ya, force major yang aku alami ini aku rekomendasikan. Semoga kalau kamu sebagai dulu semuanya besok ke Sakti Sleep Hostel Yogyakarta bisa dapat harga sama kayak aku, harga cuma 140.000 dengan posisi well done ya, nggak ada kerusakan sama sekali, nggak ada gangguan sama sekali, dan petugas semoga juga dalam kondisi prima, full tank 100%, sangat helpful dengan tamu-tamu yang menginap. Ini kayaknya kalau misalkan dipertahanin terus kualitasnya ya, ancaman banget buat Bobo Box dan juga hotel kapsul yang di situ ada entertainmentnya. Karena ini kayak baru pertama ya aku experience nemu nih ada hotel kapsul tapi bisa Netflix kan. Harganya cuma 140.000. Aku pesennya di Traveloka, namanya adalah Sakti Sleep Yogyakarta.
Oke, that's it ya untuk season keempat hostel murah di Yogyakarta. Tenang, hari Kamis depan jam 12 siang aku akan kembali lagi dengan season kelima dari penginapan-penginapan murah yang ada di Yogyakarta, khususnya untuk hostel. So thank you very much for watching. Untuk Kamas Bio dulu semuanya yang udah like, udah comment, udah subscribe. And I just wanna say hello for those who watching my channel outside Indonesia. Thank you very much for watching, and remember, every Thursday 12 p.m. starting next week I will give you the season 5 of the lowest price hostel in my country.